di sini berkenaan dengan kekeliruan informal ya. Jadi kekeliruan informal adalah jenis kesalahan logika yang tidak terkait dengan struktur formal argumen, tetapi lebih pada konteks maupun konten. Konteks maupun konten, dan sehari-hari sebenarnya kita sering kita dapati cara berpikir yang dikemukakan oleh orang-orang di lingkungan kita, padahal kalau kita cermati logika berpikir itu adalah logika berpikir yang menyimpang. Jadi ini bagian dari materi berpikir kritis. Nah, apa itu kekeliruan informal? Nah, kita langsung saja masuk pembahasan. Misalnya yang pertama di sini ada kekeliruan dalam presumpsi ya. Asumsinya kita itu sudah salah. Jadi asumsi kita salah sehingga apapun hasil dari logika berpikir kita itu juga patut untuk dipertanyakan. Kesalahannya diantaranya adalah universalitas partikularitas. Jadi sesuatu yang sebenarnya kesimpulannya masih partikuler, tetapi kita anggap sebagai kesimpulan mutlak keseluruhan, kira-kira gitu. Bahasanya apa ini? Universalisasi. Susah sekali. Universalisasi partikularitas. Saya ulangi lagi. Berlibet ya. Persalisasi partikularitas. Jadi kesimpulan sesuatu yang sebenarnya masih sangat sesuatu yang berlaku sebagian, kita paksa menjadi keseluruhan orang pasti begitu, terus kita kemudian menjudge orang berdasarkan cara pandang kita itu. Itu keliruan praasumsi. Satu contoh ya, misalnya kita ketemu satu orang namanya Andi. Kebetulan Andi punya profesi sebagai pemulung. Terus Andi ketahuan dia mencuri. Beberapa waktu kemudian kita ketemu saudara kita atau teman kita namanya Wawan. Di daerah yang lain, Wawan itu juga seorang pemulung. Ternyata kedapatan Wawan itu pencuri. Lalu ini kan sebagian ya, sesuatu yang berlaku sebagian. Lalu kita pakai itu temuan kita menjadi framework berpikir kita. Setiap kali kita melihat orang yang pakainya pemulung, maka kita memandangnya dengan kacamata penuh dengan kecurigaan. Dan ini sering terjadi di masyarakat. Muncullah tulisan-tulisan ya, dilarang pemulung masuk. Sebenarnya maknanya bukan dilarang pemulungnya masuk, tetapi dilarang pemulung yang pasti setiap pemulung adalah pencuri itu masuk. Nah, kalau kita dalami, justru tidak semua pemulung itu adalah seorang pencuri. Jadi ini namanya sebagian, tetapi dipaksa untuk menyeluruh. Tadi istilahnya universalisasi partikularitas. Ini kesalahan umum yang senantiasa berlaku di masyarakat kita. Nah, sama saja misalnya kita ketemu orang Solo itu ya. Orang Solo satu orang dia sopan ya. Dan kemudian dia baik hati. Karena kita ketemu orang Solo yang sopan, baik hati. Suatu ketika kita berada di tempat yang lain, misalnya kita di Bogor itu malam-malam, terus kita ketemu orang yang kalau kita tanya, orang itu adalah orang Solo. Maka kita simpulkan, orang Solo ini pasti baik hati dan sopan. Bisa jadi orang yang kita anggap baik hati dan sopan ternyata adalah
justru adalah kriminal gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa semua orang Solo pasti orangnya baik dan sopan, atau semua orang Indonesia adalah orang yang baik dan sopan. Nah, sama saja kita mendapati di jalan gitu ya, ketemu polisi, yang polisi itu minta disogok. Sudahlah, bayar saja ke saya. Terus kita simpulkan setiap kita melihat polisi, pasti polisi ini adalah orang yang doyan sogokan. Jadi kita berpikir bahwa semua polisi itu adalah orang yang pasti mau menerima sogokan. Nah, ini namanya kekeliruan kita dalam berpikir, menganggap sesuatu yang berlaku sebagian orang sebagai sesuatu yang berlaku secara keseluruhan. Itu yang pertama ya, kekeliruan informal dalam berpikir. Yang kedua itu pernyataan yang sebenarnya masih mengundang pertanyaan. Jadi premis yang kita pegang sesungguhnya premis itu sendiri yang menjadi pijakan kita dalam menilai seseorang, tetapi premis itu sendiri sebenarnya masih patut dipertanyakan. Contohnya apa ya? Contohnya seorang presiden harus berpendidikan tinggi karena orang yang berkualitas, orang yang berpendidikan tinggi itu pasti orang yang berkualitas. Dan orang yang berkualitas itu pasti mampu memimpin masyarakatnya dengan baik. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang, apakah tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan seseorang itu selalu terkait dengan tinggi rendahnya pendidikan? Nah, gitu. Nah, pernyataan itu kan mengasumsikan bahwa semua orang semakin tinggi level keilmuan seseorang, maka semakin dia pandai mengelola masyarakat, semakin dia bijaksana, semakin dia menguasai beragam ilmu gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang patut untuk diuji ulang, tetapi sudah dijadikan sebagai pijakan kesimpulan untuk mengukur satu standar. Standarnya adalah seorang presiden wajib berpendidikan tinggi. Nah, ini contoh yang kedua, namanya pernyataan yang masih mengundang pertanyaan. Oke, bisa dipahami nggak ini, yang dua contoh ini? Barangkali ada yang bisa Bisa. ngasih contoh yang lain? Contoh pernyataan yang mengundang pertanyaan. Pernyataan yang mengundang pertanyaan. Orang bikin kesimpulan, misalnya, sebenarnya masih dibuktikan, perlu dibuktikan lagi. Di zaman kita masih sekitar tahun 2000-an, marak dengan labelisasi Islam liberal gitu ya. Lalu muncullah apa namanya cara pikir seseorang yang mempopulerkan bahwa IAIN, waktu itu IAIN ya, bukan UIN ya. Ingkar Allah, ingkar Nabi. Siapapun yang masuk ke IAIN, maka dia mesti tercemar. Lalu ketika ada seorang ustadz yang kebetulan adalah jebolan dari IAIN, maka kita tidak menerimanya. Cara berpikir itu adalah menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya masih belum clear itu ya. Masih butuh dipertanyakan lagi. Sama juga misalnya hari ini dengan kecenderungan maraknya gerakan apa namanya? Radikalisasi agama. Misalnya ada orang bilang radikalisasi agama. Lalu dilabeli. Hampir setiap orang Timur Tengah itu dia sebut sebagai orang yang tercemar. Maka di pesantren-pesantren itu kemudian ada beberapa kiai yang kemudian mewaspadai alumni-alumninya yang kemudian
belajar di Timur Tengah. Seolah-olah dia katakan bahwa pasti orang-orang yang di alumni Timur Tengah ini liberal. Jadi ini hampir dekat ya, hampir dekat dengan tadi ya, hampir dekat dengan di yang pernyataan awal itu ya. Barangkali bisa jadi ada orang yang lulusan Timur Tengah berpikir radikal deh. Kalau Timur Tengah berpikir radikal, tapi tidak bisa kemudian menjadi pejagan kita. Jadi di situ sebenarnya bisa juga menjadi contoh dari apa namanya pernyataan yang masih mengundang pertanyaan, bisa juga itu dijadikan contoh universalisasi partikularitas. Kalau ada buktinya bahwa beberapa orang, maka itu namanya universalisasi partikularitas. Ada yang ngasih tambahan lagi contoh untuk memahamkan? Baik, kita lanjut ya kalau gitu. Berikutnya adalah ini biasanya dipakai dalam debat-debat. Gitu ya. Dalam debat-debat, debat itu bisa digunakan, bisa kemudian seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan, ya. Tapi tidak fokus kepada argumen yang dibicarakan. Mungkin kita sering mendengar misalnya apa namanya pernyataan ada yang mengatakan Rocky, kamu apa S2 aja nggak pernah. Misalnya ada diskusi yang orang yang selalu berdebat itu biasanya kan Rocky Gerung tuh, terkenal tuh. Bagaimana Anda bicara tentang apa namanya filsafat berargumen dengan saya, wong kamu S1 aja belum jelas itu dari universitas mana, gitu, misalnya. Jadi dia langsung menyerang itu. Nah, ada juga misalnya saya tidak membutuhkan argumen dari Anda gitu tentang ekonomi karena saya tahu Anda saja tidak bisa mengelola keuangan di rumah gitu ya. Bagaimana saya mendengar ceramah Anda tentang keluarga dan saya tahu bahwa Anda itu apa namanya rumah tangga Anda berantakan atau istri Anda minta cerai gitu misalnya. Jadi dalam berdiskusi, dalam berdebat, sering kemudian kita tidak fokus kepada persoalan yang sedang didiskusikan, tetapi kita mau meruntuhkan lawan, tetapi dengan menyerang pribadi personal. Nah ini juga cara berpikir, apa namanya kekeliruan berpikir ya, itu menunjukkan bahwa ada kekeliruan dalam berpikir ya, secara informal. Jadi sesuatu yang melingkupi itu, yang menghalangi datangnya kebenaran. Berikutnya ada namanya post hoc ergo propter hoc. Bahasanya bahasa Latin. Post hoc ergo propter hoc. Jadi ada satu kesimpulan yang kita bangun dari satu asumsi bahwa adanya peristiwa yang terjadi setelah adanya peristiwa sebelumnya itu menandakan bahwa peristiwa itu sebagai akibat dari apa yang dilakukan sebelumnya gitu. Jadi kalau melakukan, jadi ini mau menjelasasi pada hukum sebab akibat. Setelah ini berlaku ini, maka ini yang awal ini menjadi kita simpulkan menjadi penyebab yang ini. Paham nggak? Terjadinya ini setelah ada peristiwa sebelumnya. Maka kita simpulkan bahwa peristiwa sebelum yang menjadi yang terjadi sebelumnya adalah penyebab dari sesuatu itu. Ini juga kesalahan dalam berpikir, ya, kekeliruan dalam berpikir secara informal. Secara informal artinya tidak dalam logika di dalam apa namanya dalam teks itu sendiri gitu. Contohnya apa? Contohnya, saya punya kawan saya kebetulan dia apa namanya
ikut takziah, ya. Takziah ikut pemakaman jenazah gitu. Setelah itu sakit. Lalu kita kesimpulkan bahwa anak itu sakit karena ikut takziah. Anak itu sakit karena ikut takziah. Maka orang-orang kampung menyebutnya apa itu? Kena sawan. Nah, cara berpikir ini adalah kekeliruan berpikir informal. Perlu diuji lagi, perlu dibuktikan. Sama saja misalnya, gara-gara saya memakai baju kuning gitu ya, saya tiba-tiba mudah dalam mengerjakan ujian. Jadi Anda datang ujian kebetulan pakai baju kuning. Lalu Anda simpulkan, berarti penyebab mudahnya Anda mengerjakan tugas itu, ujian itu karena Anda menggunakan baju kuning. Nah, itu istilahnya kalau di sini namanya post hoc ergo propter hoc. Oke. Oke, dalam yang ini ada yang mau ngasih contoh untuk memperkaya? Ada nggak? Contoh lainnya apa ya? Kalau nggak ada, kita lanjut aja kalau gitu. Jadi itu nomor 4 ya. Kita ingat-ingat nomor pertama tadi kekeliruan universalisasi partikularitas ya. Jadi kita menganggap sesuatu yang terjadi sebagian menjadi kesimpulan menyeluruh. Lalu kita berpijak pada sebuah premis yang premis itu masih perlu dipertanyakan ulang untuk untuk menilai sesuatu. Lalu ada yang namanya ad hominem ya. Logika yang dibangun dengan menyerang pribadi lawan. Itu nomor 3. Nomor 4 namanya post hoc ergo propter hoc. Kita mengandaikan sesuatu yang terjadi setelah kita melakukan sesuatu, maka tindakan kita yang awal itu menjadi penyebab hasilnya yang kedua. Saya minum obat herbal ketika saya menghadapi corona. Nggak pernah sebenarnya dilakukan penelitian, nggak juga konsultasi kepada ahlinya, betul nggak bahwa obat herbal itu memang menangkal corona. Lalu saya kok tidak sakit? Semua orang terkena penyakit corona, tetapi saya tidak. Kebetulan pada waktu itu saya terbiasa setiap pagi minum susu. Lalu kita simpulkan, minuman susu setiap hari yang kita minum itu menjadi penolak dari corona. Nah, itu yang namanya post hoc ergo propter hoc. Berikutnya ada yang namanya Strumen. Strumen itu orang jerami. Strumen itu bahasanya begini. Kita menyimpulkan sesuatu atau melabeli sesuatu kepada orang yang ingin kita counter, tapi sesungguhnya yang kita counter adalah label kita terhadap orang itu. Belum tentu orang itu begitu. Misalnya gitu ya. Kita ketemu orang yang menggunakan celana cingkrang. Lalu kita bangun. Celana cingkrang itu adalah orang yang tidak toleran. Jadi kita bikin kesimpulan sendiri. Tanpa kita melakukan penelitian, benarkah orang-orang yang cingkrang itu tidak toleran? Atau ada orang yang hari ini sering mengatakan bahwa, oh, Anda orang NU ya,
Itu misalnya, mohon maaf ini saya ini ya untuk kasus saja. Orang NO ya, orang NO itu Islam Nusantara ya, bikin aliran-aliran baru ya terhadap Islam ya, nah, gitu. Jadi tanpa kita pernah bertanya apa sebenarnya konsep Islam di Nusantara itu. Dan kita ketika orang itu kita jelaskan, ketika orang itu menjelaskan, kita nggak mau menerima. Kita sudah bikin penilaian sendiri terhadap orang itu, lalu kita hantam penilaian penilaian kita itu yang kita tempelkan kepada orang itu. Ada orang-orang yang misalnya dilabeli sebagai orang liberal itu ya. Ya, contoh misalnya dulu ada daftar 50 tokoh orang liberal. Lalu dimasukkan di situ adalah Pak Quraish Shihab. Tapi apakah betul Pak Quraish Shihab nyaman disebut sebagai orang liberal? Atau, nah, kita orang ini nempelin tentang liberal itu kepada sosok orang lain. Jadi dia menilai sendiri orang itu tanpa dia bertanya. Terus kemudian dia hantam, dia jelek-jelekan liberal itu. Ya, sama saja. Itu namanya apa? Dalam berpikir itu namanya strawman ya, atau bahasa ininya orang jerami. Sering itu kita temukan dalam perdebatan itu sering kita. Misalnya ada orang lawan bicara kita mengatakan begini. Dia bilang kita harus lebih hemat energi. Jadi maksudnya apa gitu? Maksudnya kita tidak boleh menggunakan listrik sama sekali. Jadi kita mau balik lagi ke zaman purba gitu. Jadi kita sudah menilai sendiri gitu ya. Menilai sendiri pernyataan orang tanpa kita tanya sebenarnya yang kamu maksudkan dengan menghemat energi itu seperti apa. Kita tidak memberikan kesempatan dia untuk menjelaskan yang dia maksud tentang hemat energi. Terus kita sudah menerka sendiri pikiran dia dan kemudian kita salahkan itu. Jadi yang kita salahkan adalah pikiran kita tentang orang itu. Jadi belum tentu orang itu berpikir begitu. Itu namanya strawman gitu. Oh, jadi kamu ingin perusahaan-perusahaan brand. Jadi misalnya ada orang mengatakan begini, saya pikir kita harus mempertimbangkan kebijakan cuti loh untuk ibu-ibu hamil ya. Cutinya harus lebih panjang. Masa ibu hamil itu dicutiin cuma 1 minggu misalnya. Dia aja nifas sampai 40 hari. Kok cutinya cuma 1 minggu, terus harus bekerja. Gitu. Terus di kita yang kemudian pihak pembela dari perusahaan yang tidak menghendaki adanya cuti ibu hamil. Lalu kita tiba-tiba mengatakan, jadi kamu ingin perusahaan kita bangkrut. Kamu ingin semua karyawan itu tidak produktif. Terus menerima gaji aja, ongkang-ongkang kaki di rumah dapat uang. Nah, sebenarnya maksud kita tidak mendorong itu. Tetapi itu sering dipakai. Jadi ini biasanya menjadi senjata andalan ya dalam berdebat itu. Kita memaksa orang itu apa namanya melabeli orang atau kita mencitrakan orang sedemikian rupa dan kemudian citra kita yang kita letakkan pada orang itu kita kritik sendiri. Belum tentu orang itu semacam itu. Ya, seperti tadi. Apakah betul Pak Quraish itu orang liberal? Tanya juga Pak Quraish. Betul nggak dia bangga nggak disebut orang liberal? Nah, begitu. Berikutnya ada lagi namanya false dilema ya, dilema palsu. Jadi kita membuat satu dilema, pilihan dua hal yang seolah-olah tidak ada alternatif yang lain. Jadi kita memojokkan orang untuk memakai logika itu. Seolah-olah tidak ada pilihan gitu. Orang-orang zaman dahulu dan itu biasanya bersifat emosional. Contoh, zaman kita 98 itu aktivis gitu. Nah, misalnya aktivis mengatakan hanya ada satu pilihan bahwa Indonesia ini maju. Soeharto harus turun. Kalau Soeharto nggak turun, maka Indonesia akan berantakan.
Seolah-olah permasalahan kalau Soeharto turun terus kemudian masalah selesai semua. Gitu. Jadi problem bangsa yang kompleks itu dipersempit kepada satu persoalan saja. You turun. You turun dari jabatanmu, maka semuanya selesai. Atau kita hari ini harus memilih loh, pemerintah itu mengatakan. Kita mau memilih apakah mengurangi anggaran pendidikan atau justru mau membiarkan ekonomi negara kita runtuh. Seolah-olah kalau tidak melakukan itu, apa namanya? Kalau kita tidak mengurangi anggaran pendidikan, maka dipastikan negara ini runtuh. Tapi benarkah seperti itu? Kamu itu harus masuk mengikuti saya gitu ya. Universitas, kamu harus kuliah di Timur Tengah. Kalau kamu tidak mengikuti kuliah di Timur Tengah, saya pastikan kamu itu bodoh. Seolah-olah pintu segalanya itu harus di Timur Tengah misalnya begitu. Jadi menyempit argumen hanya menyajikan pilihan yang ekstrim dari dua hal saja. Seolah-olah persoalan di dunia itu terhenti di situ saja. Ada lagi argumen ad verecundiam. Bahasanya bahasa Latin, saya nggak tahu ngejanya yang benar gimana. Argumen ad verecundiam. Argumen ad verecundiam itu adalah pernyataan itu kita anggap benar karena yang ngomong itu orang istimewa. Misalnya, saya akan percaya kepada pernyataan ulama ini, ya. Karena dia adalah seorang ulama sekaligus seorang habaib, misalnya begitu. Ya, dia benar dong, wong dia orang pesantren kok. Misalnya begitu. Atau ya omongan dia pasti bisa saya pegang itu. Kan dia seorang profesor. Itu namanya argumen ad verecundiam. Dibalik sekarang argumen ad hominem. Dibalik. Kita menganggap semua pernyataan orang itu tidak bisa kita pegang karena kita dasarkan kepada orang itu. Balik, kalau tadi itu karena orang itu istimewa maka kita ikuti. Sekarang berbalik, karena orang itu bermasalah maka tidak boleh kita ikuti. Misalnya apa? Kamu ngapain ngomong sama saya? Kamu itu kan anak kemarin, anak bau kencur. Misalnya. Udahlah, jangan kamu ikuti dia. Wong dia aja bekas narapidana kok. Itu namanya argumentum ad hominem. Nah, argumentum ad hominem itu juga hampir sama dengan tadi ya, yang serangan terhadap pribadi ya. Jadi, argumentum ad hominem itu kayak serangan terhadap pribadi ya tadi. Terus argumentum ad populum. Jadi argumen ini mencoba meyakinkan seseorang itu karena sesuatu itu memang sudah populer. Jadi hukum kebenarannya adalah sesuatu yang populer. Contoh, film ini telah tembus 3 juta penonton. Ayo kita nonton. Itu pasti bagus. Jadi asumsinya kualitas itu ditentukan oleh banyaknya orang yang nonton. Atau kebenaran fakta itu karena banyak orang yang bicara gitu ya. Misalnya postingan ini sudah mendapatkan ratusan ribu like. Jadi postingan ini pasti benar. Atau kita temu banyak para kiai sekarang pakai sarung largurda gitu ya. Berarti sarung largurda adalah sarung yang menunjukkan kesolehan seseorang. Nah, itu namanya apa? Namanya argumentum ad populum. Mengajak orang karena saking populernya sesuatu itu. Populernya sesuatu itu menjadi dasar. Gitu ya.
Terus udah maghrib gini kita. Tambah satu lagi ya. Namanya appeal to emotion. Appeal to emotion itu kita memberikan penjelasan tetapi menggunakan unsur emosi untuk menarik, untuk membuat orang itu tidak berpikir kepada logika, ya, untuk mempengaruhi pandangan orang itu dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang provokatif. Saudara-saudara mahasiswa sebagai kaum intelektual, kita harus betul-betul nyatakan, kita harus menjadi apa namanya, kelompok yang progresif, revolusioner. Maka hari ini kita tumbangkan rezim Jokowi, gitu misalnya. Nggak ada kaitannya ya, nggak ada kaitan dengan apakah ada problem sebenarnya di kekuasaannya Pak Jokowi, tetapi pernyataan itu lebih ada menyulut emosi. Lu Anda kan anak muda, Anda revolusioner, tugas ada di dada Anda. Hari ini Anda harus turun jalan, begitu-begitu lebih emosional. Seorang mahasiswa ini pintar biasanya ngomong kepada dosennya, Pak, tolonglah mata kuliah ini diluruskan. Anda bayangkan Pak, bapak saya itu di rumah itu mati-matian, sudah nggak ada dana lagi. Saya nggak tahu lagi kalau hari ini tidak lulus. Saya bahkan sekarang masih numpang di paman, tapi paman saya ngasih syarat supaya saya lulus. Tapi tidak menyelesaikan persoalan kenapa dia kemudian tidak menjawab soal dengan benar atau tidak belajar benar. Jadi dosen itu digiring untuk memberikan penilaian karena apa mesake ya, kasihan. Teman-teman tentu apa namanya kekeliruan berpikir secara informal itu lebih banyak daripada yang saya sampaikan. Tapi ini menjadi apa namanya pintu awal teman-teman untuk memperdalam lagi ya, untuk melihat lagi bahwa ternyata banyak sekali yang menjadi halangan kita untuk berpikir kritis, itu maksudnya begitu. Termasuk cara berpikir yang beredar di kita itu sering menggunakan logika-logika yang semacam itu yang sesungguhnya adalah kekeliruan dalam berpikir. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada yang masih belum paham barangkali? Ada yang masih butuh penjelasan lanjut? Tidak, Pak. Sudahlah, ini orang-orang alim semua ini. Oke, semoga ada manfaatnya ya. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Afumikum billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Absen ya, jangan lupa absen ya. Panji, insya Allah. Oke. Di SIM ya, Pak? Ya, di SIM, di SIM. Terus itu nanti barangkali nanti saya kasih itu deh, biar tidak repot nanti teman-teman. Itu kan kemarin libur 1 ya, waktu Idul Adha, dan kita harus nyari ganti. Jadi yang untuk itu nanti gantinya nggak usah ikut, nggak usah ada perkuliahan. Jadi saya bagi materi saja untuk mengganti yang kemarin libur itu. Repot kalau semua mata kuliah harus kita nyari ganti semuanya, waktunya susah. Kan ada 2 hari kemarin libur, hari Senin sama hari Selasa ya di kampus ini. Kalau semuanya harus mencari jam ganti kan jadi repot. Saya kira itu ya. Afumikum billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Warahmatullahi wabarakatuh.